Kesimpulan sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap terhadap pekerjaan. Disiplin adalah sikap mental yang tercermin dari perbuatan, sikap, dan tingkah laku perorangan, kelompok, maupun masyarakat yang berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap suatu peraturan. Selanjutnya yaitu kewajiban pegawai. Kewajiban pegawai yang pertama yaitu setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila UUD 1945, negara dan pemerintah. Selanjutnya, mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang ketiga, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan pegawai negeri sipil. Dan selanjutnya, menyimpan rahasia negara atau jabatan dengan sebaik-baiknya. Lalu melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Selanjutnya yaitu larangan pegawai. Yang pertama yaitu melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan pegawai negeri sipil. Yang kedua, menyalahgunakan wewenang. Yang ketiga, tanpa izin dari pemerintah, bekerja atau menjadi pegawai bagi negara lain. Selanjutnya, menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik negara. Selanjutnya, bertindak sewenang-wenangnya terhadap bawahan. Tingkat dan jenis hukuman. Yang pertama, disiplin ringan, hukuman berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Selanjutnya, disiplin sedang. Hukuman berupa penundaan kenaikan gaji berskala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Yang terakhir, disiplin berat, yaitu hukuman berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan yang terakhir, pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS. Selanjutnya yaitu maksud dan tujuan disiplin. Yang pertama, maksud. Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintah yang baik atau good governance, PNS sebagai aparatur negara dituntut untuk setia dan taat kepada Pancasila, UUD, dan pemerintah, serta bersikap disiplin, jujur, adil, dan transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, tujuan. Yang pertama yaitu menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PNS. Yang kedua, mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap serta perilaku PNS. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan PNS. Selanjutnya ada pejabat yang berwenang menghukum. Menurut aparatur Kepala Bidang Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, pejabat yang berwenang antara lain yang pertama yaitu Presiden, yang kedua instansi pusat, yang ketiga Kepala Perwakilan Republik Indonesia, yang keempat instansi daerah provinsi, yang kelima gubernur selaku wakil pemerintah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin, yang keenam instansi daerah kabupaten atau kota, yang ketujuh pejabat yang setara yang diberi tugas untuk memimpin satuan unit kerja tertentu, yang kedelapan pejabat yang berwenang atau atasan, yang kesembilan apabila tidak ada pejabat yang berwenang menghukum bisa menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.